Nah, oke sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan review teman-teman disc brake ukuran ngejeblak badak kieu nya. Ini ukuran 260 teman-teman. Nah, ini buat Honda Beat. Nah, ini tapi saya nggak tahu ini PNP atau enggak ya. Di sininya sih harusnya PNP buat bottom sama kaliper standar, teman-teman ya. Nah, ini saya juga udah siapin kaliper standarnya. Saya juga udah ganti bottomnya pakai bottom standar. Nah, untuk harganya sendiri juga disc brake ini cukup murah, teman-teman ya. Ini saya dapetin dengan harga 130.000 udah termasuk sama bracketnya, teman-teman ya. Di sini mereknya Cow, teman-teman. Nah, ini bracketnya juga udah dikasih ya. Ini buat bottom ya, pokoknya bottom standar sama kaliper standar, teman-teman ya. Nah, di sini kita unboxing dulu ya. Ini si kardusnya. Ini kayaknya si kardusnya kena air, teman-teman ya, basah, jadi dia agak cukup susah. Nah, dan ini dia si disc brake-nya, teman-teman ya. Nah, ini dia modelnya floating, teman-teman ya. Disc brake model floating. Dan ini warna hitamnya kayaknya dicat, teman-teman ya, bukan hitam anodizing. Soalnya bisa kalian lihat ini hasil pengecatannya ada semacam kulit-kulit jeruknya gitu ya. Nah, ini floatingnya warna silver, teman-teman. Ini simpel banget sih, teman-teman, saya suka banget jujur. Karena warna hitam silver kayak ini tuh berasa apa ya, simpel aja gitu, nggak terlalu rame ya. Ini cukup gede banget sih. Oke, kita lihat dulu si bracketnya, teman-teman ya. Nah, untuk bracketnya seperti ini. Kita juga dikasih dua buah baut buat dudukan ke sini, teman-teman ya. Nah, ini masang aku masih teh kalau ini atau begini ya. Masih lah. Ini pemasangannya nantilah ya temen-temen, ini pemasangannya di bottom aja, pusing soalnya. Oke, kita langsung lepas aja dulu temen-temen disc brake-nya. Nah, untuk pemasangan disc brake-nya ini kita jangan pasang dulu bautnya semua, teman-teman ya. Tapi cukup dipasang satu buah baut aja, teman-teman ya. Jadi jangan dipasang empat-empatnya dulu gitu. Soalnya nanti pemasangannya lumayan cukup agak sulit kalau misalkan kalian pasang semua. Malah nanti si kalipernya bakalan gedug kepelak gitu ya. Jadi kita harus pasang satu buah baut aja. Nah, oke, sekarang kita pasang si kalipernya. Nah, di sini udah saya pasang juga bracket ke kalipernya, tinggal pasang bracket ke bottomnya, teman-teman ya. Nah, bracketnya ini juga udah bener-bener PNP, teman-teman ya, nggak ada yang dirubah atau dicoak atau dibuat sedikit pun. Memang mungkin di bagian ratnya ini agak keset dikit, teman-teman ya. Ini kayaknya sih dari cat, teman-teman. Soalnya di bracketnya juga sama, dia pakai metode pengecatan pewarnaannya ya, bukan anodizing. Soalnya dari bahannya juga itu bukan aluminium, teman-teman ya, tapi kayak semacam besi gitu. She's a itty bitty spider with a itty bitty ladder and a strange jacket round her waist. When she gets a bite, you better run, you better hide, better prove that you're not worth the chase. Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary. Once she wants your daddy and she finds out where you live, creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round and round, and ain't no telling what she might do next. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty ladder, and she might just come for you. Should always sleep with one eye open.
Nah, oke, sekarang kita ke pemasangan velgnya, teman-teman ya. Nah, kalian perlu diperhatikan di sini bagian disc brake-nya, soalnya agak sedikit apa ya, susah gitu ya. Bukan susah sih, karagok, teman-teman. Nah, sekarang tinggal dipasin aja. Nah, kalau misalkan si disc brake-nya ini udah masuk ke dalam kaliper, kalian tinggal pasin aja si lubang disc brake-nya dengan lubang velg ya, teman-teman. Jadi kalian tinggal dibaudin aja di bagian disc brake-nya. Nah, kenapa gitu ya cara pemasangannya seperti ini, teman-teman? Karena saya coba gitu ya pasang disc brake-nya dulu, terus kalipernya ternyata itu geduk, teman-teman, di bagian velg. Jadi si velgnya nggak bisa masuk, teman-teman ya. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal kencengin aja si baut-baut cakramnya, teman-teman ya. Kalian kencengin sampai sekenceng-kencengnya ya, teman-teman. Karena kalau misalkan longgar itu nantinya si posisi cakram nggak datar ya, alias geol-geol gitu. Just come for you should always sleep with one eye open. You better keep in mind to always look over your shoulder. Cause when you think you're safe, just stay awake. She's moving closer. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty lighter and she might just come for you. Nah, dan ini dia hasilnya. Sekarang kita tinggal pasang aja si selang remnya ke kaliper, teman-teman ya. Baru kita next ke test ride. Nah, oke teman-teman, jadi saya bakalan tes ride teman-teman sekarang. Nah, ini tes ride pakai yang disc brake tadi. Nah, ini masih berantakan ya kabel-kabelnya. Ini juga sebenarnya pengeremannya belum bener teman-teman ya, dia belum pakem banget. Masih banyak angin palsunya gitu ya. Nah, cuman tadi keburu sore takutnya nggak keburu gitu ya buat tes ride. Jadi saya seadanya dulu. Tapi di sini udah lumayan cukup sih buat rem. Sebenarnya cuman dia lebih dalam aja teman-teman ya, jadi bukannya nggak pakem si pakem, cuman dia lebih dalam aja gitu. Nah, cuman di sini anjir, kalian bisa lihat ya, ini si Raka kotor banget tuh. Soalnya ini belum saya cuci kurang lebih 1 bulan. Soalnya tanggung teman-teman ya, saya ini si Raka lagi digedar buat harian juga. Nah, di sini saya pakai bottomnya yang standar lagi teman-teman ya, pakai bottom standar. Terus kalipernya juga standar lagi, saya buat ngetes aja ini PNP atau enggak gitu ya. Dan ternyata memang PNP teman-teman ya, cuman adalah gitu ya, diakalin dikit-dikit teman-teman ya, ditambahin ring-ring yang kayak gitu ya, buat ganjal-ganjal. Soalnya di sini kan dipasang sensor speed teman-teman ya, jadi harus ada yang diganjal-ganjal dikit gitu. Oke, sekarang kita tes ride teman-teman. Nah, saya juga belum tahu ya teman-teman angka speedometernya dia jadi lebih akurat atau enggak gitu ya, atau sama aja atau berpengaruh atau enggak, saya juga belum nyoba. Oke, kita lihat aja bareng-bareng teman-teman. Nah, jadi untuk angkanya sendiri ternyata menurut saya ini masih tetap teman-teman ya, belum ada perubahan apapun. Jadi tingkat akurasinya masih sama aja teman-teman ya, sama seperti waktu menggunakan
piringan ukuran 220 ya. Jadi walaupun kalian pakai cakram 260 ternyata hasilnya sama aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih akurat itu tetap harus pasang rotor NMAX teman-teman ya. Ya walaupun itu pun sebenarnya nggak akan akurat 100% sih ya teman-teman ya. Tetap aja gitu pasti ya tingkat akurasinya di bawah 100 gitu ya, antara 90 sampai dengan 95-an gitu. Ya ini tapi misalkan kalian nggak terlalu peduli sama angkanya gitu ya, yang penting jalan aja sih ya menurut saya oke-oke aja ya teman-teman. Karena ini harusnya tuh segini angkanya kurang lebih kena 30-an teman-teman ya, kurang lebih gitu. Sedangkan di sini kan ini masih 21 gitu ya, ini ngaco banget sih. Nah untuk penggantian disc brake teman-teman ya, disc brake sendiri di sini memang plus minusnya berasa teman-teman ya. Antara ukuran 260 dan ukuran 220 itu beda banget teman-teman ya. Dari looks aja udah bener-bener beda gitu ya. Dari tampilan aja memang udah beda banget gitu teman-teman. Apalagi feel waktu kalian ngerem teman-teman. Nah ini saya pakai kaliper standar teman-teman ya, satu piston. Ini walaupun masih banyak angin palsunya, dia masih tetap bisa pakem teman-teman ya nih. Tuh, dia masih tetap bisa pakem walaupun masih banyak angin palsunya gitu ya. Apalagi kalau misalkan udah bener-bener si master remnya udah nggak ada angin palsunya gitu ya, di kalipernya itu udah pasti lebih pakem lagi teman-teman ya. Ini aja yang masih ada angin palsunya dia udah pakem banget teman-teman ya. Tapi pakemnya tuh memang enak gitu teman-teman ya, dia pakemnya tuh nggak kaget gitu teman-teman. Jadi dia pakemnya tuh santai gitu aja, secara berurut gitu ya. Kalau dari ABS mungkin ada fitur ABS-nya lah, cuman ini versinya versi light gitu ya aja. ABS versi light, versi ala-ala gitu ya. Nah terus keuntungan pakai disc brake lebar kayak gini juga ya teman-teman, si disc brake itu jadi nggak gampang panas teman-teman ya. Jadi bener-bener pengaruh banget ke tingkat cengkramannya teman-teman ya. Nah oke, jadi teman-teman kayak ginilah teman-teman ya penampilannya, dan barusan udah test ride juga. Dari penampilan sih jujur saya suka banget karena dia jauh lebih kekar ya, kelihatannya lebih berisi gitu ya. Karena kalau misalkan disc brake kecil kan tuh paling segini ya, itu berasa namanya pewat gitu. Namun coba sebenarnya nama misalkan kayak gini mah kan jadi kekar gitu ya, berasa berotot gitu. Walaupun sebenarnya Batam juga sih harusnya kelihatannya lebih kekar gitu ya, digedein. Sebenarnya bisa sih pakai Batam PCX yang lebih besar gitu ya, asnya juga otomatis lebih besar. Cuman segitiganya harus di custom lagi gitu, itu lebih ribet lagi ya. Mungkin itu PR aja sih, nggak tahu kapan tapi ya. Nah oke, jadi itu aja untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.